Selamat pagi, Ibu Novi Amelia. Kami dari Dordia Clementine dan juga Angelin Bosan akan mempresentasikan mengenai pra-PI presentation kami, yaitu apa yang kami lakukan kepada Xiao Chao. Berikut adalah agenda kami, yaitu pendahuluan deskripsi permasalahan dan target perbaikan, analisis penyebab, pembahasan solusi perbaikan, implementasi, dan juga kesimpulan dan saran. Masuk ke dalam bab pendahuluan, di mana latar belakang dari Xiao Chao sendiri adalah dibuat untuk menyediakan pakaian import untuk target market menengah ke bawah. Dan company profile dari Xiao Chao sendiri baru berdiri di April 2021 dan saat ini menjual di e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan juga Lazada. Xiao Chao ini memiliki target yaitu middle to low dan saat ini dia menjadi solusi dari Cina online shop Cina yang di-ban oleh Shopee sendiri dan Xiao Chao sudah menerima 28.000 pesanan sampai saat ini. Selanjutnya, untuk target market dari Xiao Xiao sendiri itu memiliki demografik umur 18-29 tahun dengan gender perempuan, statusnya single, pekerjaan mahasiswi dan juga freelance atau employee, dan memiliki SIS middle to low. Nah, di sini geografiknya lokasinya di Indonesia dengan psikografik kepribadian yang menyukai tren fashion kekinian, FOMO, dan juga price sensitive. Untuk hobinya menyukai sosial media dan mengonten kesehariannya, goalsnya adalah mendapat pakaian yang memiliki kualitas baik dengan harga yang terjangkau, juga mementingkan tren dan model yang kekinian. Challenge-nya sendiri adalah kualitas yang cenderung berbeda dengan ekspektasi. Untuk perilakunya, dia cenderung impulsif dalam melakukan pembelian dan mudah terpengaruh oleh teman-teman atau lingkungan. Nah, untuk persona pertama adalah Ravelia Christina The Promo Hunter, di mana di sini kurang lebih behavior-nya itu dia comparing herself to others, easily affected atau termudah di-influence sama yang lain, dan juga took long time to make decision. Sedangkan untuk Jessica Florent The Impulsive Buyer, dia itu behavior-nya cenderung, suka beli pakaian offline dengan teman-temannya dan juga, need a lot of clothes untuk bekerja secara profesional. Berikut adalah kompetitor analisis dari Xiaozu sendiri, yaitu kompetitornya adalah RX Fashion, Go Fashion Story, RD Fashion, dan juga Monsieur ID. Dan kami membuat 4P terhadap perbandingan terhadap kompetitor tersebut, dan Xiao Xiao berada pada tengah-tengah, yaitu bisa dibilang yang paling mahal itu adalah Monsieur.id, dan yang paling murah adalah RD Fashion dan juga RX Fashion. Dari Play sendiri, Xiao Xiao termasuk tergolong lengkap, yaitu Shopee, Lazada, Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok Shop. Sedangkan yang paling sedikit adalah RX Fashion dan juga RD Fashion. Untuk produk sendiri, Xiao Xiao juga tergolong lengkap mulai dari outer, shirt, culot, short cardigan, crop top, skirt, dan lain-lain. Juga dari price sendiri, mulai dari 9.999 dan rata-rata harga dari pakaian Xiao Xiao under 50.000 dan juga ada koleksi premium dimulai dari harga 99.000 sampai 169.000. Dari Play sendiri ada di Lazada, Shopee, TikTok Shop, WhatsApp, dan juga Instagram. Untuk promotion sendiri, Xiao Xiao saat ini berfokus pada media online, terutama live pada TikTok, lalu konten marketing melalui sosial media, lalu juga advertising pada sosial media, dan pemasaran pada e-commerce seperti menggunakan fitur flash sale, cashback, promo, gratis ongkir. Untuk selanjutnya, positioning Xiao Xiao itu berada pada harga yang tergolong cukup murah dan juga variasi yang cukup banyak, sehingga berada pada kuadran kanan atas. Untuk selanjutnya, deskripsi permasalahan dan target perbaikan. Di sini kami menggunakan teknik identifikasi masalah, yaitu penelitian secara internal dan juga eksternal dengan menggunakan kualitatif, kuantitatif, dan juga observasi. Di sini, primary research yang kami gunakan didapatkan melalui in-depth interview dengan owner Xiao Xiao, dan secondary research-nya sendiri dengan mengumpulkan informasi dari sumber di internet, e-commerce, dan juga media sosial dari Xiao Xiao. Kami juga melakukan SWOT analysis terhadap Xiao Xiao, di mana strength-nya Xiao Xiao adalah pertama aktif live pada Shopee dan TikTok, lalu juga menjual produk best seller pada Shopee, dia juga harga produk murah sesuai dengan target konsumennya, dan terakhir memiliki brand awareness dan loyalty yang cukup tinggi. Untuk weakness-nya sendiri, Xiao Xiao itu memiliki saluran distribusi hanya melalui e-commerce. Produknya juga mainstream di e-commerce dan sumber daya manusianya terbatas. Dia juga sulit menjamin kualitas produk karena produknya dari reseller dan harga lebih mahal dari kompetitor dengan produk yang serupa. Untuk opportunities-nya sendiri, pasar fashion Indonesia menciptakan industri yang bagus untuk bangsa ekspor sehingga cocok untuk, Xiao Xiao bisa masuk ke ekspor. Lalu juga pertumbuhan industri, mengalami kenaikan 9-11% pada 2025 mendatang dan terdapat potensi produksi self manufacture karena awareness Xiao Xiao yang sudah tinggi. Threat-nya sendiri, banyak kompetitor menjual produk serupa yang lebih murah dan modelnya itu bersifat trendy sehingga Xiao Xiao perlu konsisten mengeluarkan produknya yang baru. Berikut juga ada hasil riset kualitatif yang kami lakukan terhadap in-depth interview kepada pemilik Xiao Xiao yang kami dapati. Intinya adalah Xiao Xiao berdiri sejak pandemi 2021. Xiao Xiao merupakan reseller dari seller-seller Shopee dan masalah yang dihadapi setelah kami melakukan interview kepada pemiliknya yaitu penurunan penjualan,
karena Shopee menurunkan subsidi dari gratis ongkir dan juga faktor eksternal seperti orang-orang sudah mulai berbelanja offline, dan juga yang kedua adalah konten sosial media yang mencolok, yaitu kurang konsisten dan kurang terkonsep. Nah, selanjutnya untuk hasil riset kuantitatifnya sendiri, kami mendapatkan sebanyak 33 responden yang kami sebarkan melalui Google Forms. Berikut merupakan data yang kami dapatkan dari Google Forms. Juga adalah hasil observasi yang kami lakukan kepada Shopee dan juga TikTok dari Xiao Xiao sendiri, yaitu yang kami dapati adalah, plus dari Shopee sendiri adalah produk terjual lebih dari 28.000 produk yang merupakan cukup banyak dan memiliki 400 lebih produk, dan Xiao Xiao ini rutin live dan sering untuk post Shopee video. Sedangkan hal yang masih kurang yaitu penilaian rating yang masih di bawah rata-rata yaitu 4,5, dan banyak yang tidak puas dengan barang yang datang dan juga size chart yang tidak sesuai. Sedangkan pada TikTok sendiri, yaitu plusnya itu adalah jumlah pengikut dan likes yang cukup banyak, banyak video yang viral dulu, dan minusnya adalah viewers dan likers sudah sangat sedikit dan video sudah tidak terkonsep. Nah, juga berikut adalah severity urgency metric yang telah kami buat, yaitu bisa dilihat dari priority one, yaitu high severity dan juga high urgency berada pada competitive advantage. Sedangkan priority two low customer satisfaction, priority 3 lack of customer trust, dan priority 4 low customer engagement. Dan selanjutnya kami juga menggunakan performance importance metric, di mana di sini untuk, hal yang bisa dipertahankan karena sudah baik itu adalah customer service, di mana Xiao Xiao itu cukup responsif dalam menjawab, Shopee-nya. Lalu juga di sini, yang harus dikonsentrasikan untuk ditingkatkan itu adalah competitive advantage, customer satisfaction, dan juga customer trust dari Xiao Xiao. Untuk low priority-nya sendiri adalah customer engagement dan possible overkill-nya tidak ada. Berikut juga ada prioritas dari masalah sendiri, yaitu tidak memiliki competitive advantage, rendahnya kepuasan, kurangnya kepercayaan, dan rendahnya keterlibatan pelanggan. Nah, untuk target perbaikan sendiri atau measure, di sini kami menggunakan SMART Goals, di mana kami mentargetkan untuk meningkatkan penjualan pada Shopee sebesar 25% dan meningkatkan conversion rates pada Shopee sebesar 1%. Berikutnya kami melakukan analisis penyebab. Yang pertama adalah melalui fishbone diagram, yaitu kami menggunakan teknik 4P, yaitu dari price, place, products, dan juga promotion. Dari price sendiri, yaitu ada dua masalah, yaitu harga tidak konsisten untuk setiap produk dan harga cenderung lebih mahal dari kompetitor. Yang kami dapati adalah jumlah penjualan dan omset yang belum stabil, harga produksi reseller berubah-berubah dan tidak ambil dari first hand. Sedangkan dari segi play sendiri, yaitu distribusi online tidak merata karena strategi promosi pada tiap channel tidak merata. Pada produk sendiri, yaitu masalah utama adalah kapasitas Xiaochao yang belum memadai karena masalah utamanya itu adalah tidak konsisten untuk mengeluarkan produk baru dan juga tidak ada spesialisasi uniqueness pada produk. Sedangkan pada promotion sendiri, yaitu masalahnya adalah sosial media yang kurang optimal dan kurang optimalisasi dalam promosi. Nah, selanjutnya kami juga melakukan interrelationship diagram, di mana di sini, dari seluruh duri halus yang telah dihasilkan dari fishbone diagram tadi, kami susun menjadi, kami korelasikan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Di sini didapatkan bahwa tidak ada content planning itu memiliki, 4 masalah yang diakibatkan, yaitu mulai dari tidak ada jadwal dan timetable posting, lalu tidak ada persiapan untuk campaign, lalu juga, kebanyakan konten satu arah atau hanya selling, dan juga strategi promosi pada tiap channel tidak merata, sedangkan untuk in-nya sendiri nol. Selanjutnya kami juga membahas solusi perbaikan, di mana di sini kami menyiapkan 3 alternatif solusi dan kami seleksi berdasarkan nilai-nilai yang telah kami susun. Di sini, alternatif yang kami pilih adalah alternatif 1 yaitu customer oriented content dengan poin 7, sedangkan alternatif 2 memiliki poin 4 dan alternatif ketiga memiliki poin 6,05. Nah, untuk, solusi pertama itu adalah customer oriented content atau campaign, di mana konten ini berfokus pada konsumen dan memiliki interaksi yang sesuai dengan minat audiens. Message yang disampaikan juga, sesuai meningkatkan traffic pada sosial media dan e-commerce dan meningkatkan conversion rate penjualan Xiaoqiao. Untuk solusi kedua yaitu brand focus content, itu berfokus pada storytelling terhadap brandnya Xiaoqiao agar dapat meningkatkan kepercayaan audiens, sehingga nantinya dapat mendorong audiens melakukan pembelian di Xiaoqiao yang berujung meningkatkan penjualan dan conversion rate. Untuk produk yang solusi ketiga yaitu produk fokus konten, yaitu berfokus pada hard selling atau promosi. Nah, ini kontennya berisikan promosi dan juga penawaran harga yang murah terhadap produk Xiaoqiao, dan kontennya ini juga, berusaha mendorong sikap impulsif pembeli karena adanya promo tersebut.
Nah, untuk alternatif solusi satu yang tadi, sudah dijelaskan yaitu customer oriented content, konten ini berisikan campaign "New Style with Xiao Xiao" dan "Stylemu bersama Xiao Xiao" untuk menunjang konsumen memilih produk yang sesuai dengan style mereka. Nah, promosi ini juga dilakukan pada New Year, yaitu dengan menggunakan flash sale, free ongkir, dan cashback sebagai, promosinya. Lalu kita juga menambah fitur website untuk pemilihan style dan juga membuat konten pillar dan time schedule posting, untuk mendukung konten planning kita. Nah, di sini kami juga melakukan perbandingan manfaat dan juga cost dari solusi satu dan di sini dapatkan poinnya itu sebesar 9. Berikut adalah alternatif dari solusi 2, yaitu soft selling content, di mana bersifat untuk memfokuskan kepada konten yang dua arah, yaitu kami merencanakan untuk storytelling, yaitu seperti behind the scene packing, cerita di balik produk launching, sehingga hal-hal story ini yang memancing orang untuk memiliki produk yang memiliki story di balik tersebut. Yaitu juga melakukan endorse ke influencer atau KOL untuk memancing konten testimoni dan juga review trusted dari KOL sendiri, dan melakukan iklan soft selling, yaitu seperti video mix and match dan membuat konten free endorse untuk siapa saja yang ingin mempromosikan Xiaoxiao sendiri. Dari alternatif 2 ini, total biayanya adalah 1.500.000 dan total target sales-nya adalah 5 juta. Dan poinnya adalah 3,33. Berikut juga adalah solusi dari 3, yaitu customer oriented content, di mana merencanakan untuk membuat campaign, yaitu hard selling, di mana advertising, yaitu untuk membuat live dan juga broadcast. Di mana total target sales adalah 7,5 dan total dari biayanya adalah 1.350.000, di mana poinnya 5,56. Evaluasi solusi terbaik adalah kami sebagai kelompok memilih alternatif 1 dibandingkan, solusi 2 dan 3 karena customer oriented content dengan membuat seperti campaign, promosi, merencanakan konten pilar, artikel, dan juga menambahkan fitur website untuk memilih style sesuai dengan customer. Karena kenapa? Karena solusi yang paling berdampak dan paling terbaik, mendukung objektif, memfokuskan pada kebutuhan konsumen, meningkatkan brand value, dan nilai tertinggi dalam diagram keputusan. Rencana implementasi dalam jangka pendek berikut adalah rencana dalam jangka pendeknya, yaitu dimulai dari bulan kedua November atau minggu kedua November dan sampai akhir Desember. Sedangkan untuk rencana implementasi jangka menengah, kami di sini ingin menggunakan solusi ketiga, yaitu yang tadi customer oriented content atau campaign. Nah, kenapa? Karena di sini itu kami ingin memakai fitur promo pada e-commerce, cashback, dan juga untuk mendorong intensif audiens mau berbelanja di Xiaoqiao, lalu juga advertising, broadcast, dan konten yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kenapa memilih solusi ini? Karena membutuhkan biaya sehingga cocok untuk jangka menengah, lalu juga membantu Xiaoqiao bersaing dengan kompetitor dengan banyak promo, dan sesuai dengan persona The Promo Hunter. Hal ini juga dapat menjadi strategi yang mendukung atau boost campaign Stylemu bersama Xiao Xiao. Untuk rencana implementasi jangka panjang, kami ingin menggunakan brand focus konten atau storytelling, di mana kenapa? Karena di sini itu membutuhkan biaya yang lebih besar lagi dan juga ini tujuannya itu membangun brand image, reputation, dan trust konsumen. Sehingga cocok dilakukan untuk jangka panjang. Lalu juga dia cocok dengan persona the impulsive buyer dengan sifatnya yang FOMO mudah dipengaruhi call. Ini juga dapat meningkatkan brand image dan reputasi dari Xiao Xiao. Selanjutnya kami juga melakukan implementasi solusi. Nah, di sini realisasi kegiatannya itu problemnya itu adalah conversion rate yang menurun, kaosnya waktu yang terbatas dan jarak waktu konten yang singkat, action-nya adalah menambahkan promo pada produk, targetnya penjualan produk mencapai 400 produk, PIC-nya adalah kami berdua, dan due date-nya itu 20 Desember 2022. Untuk pembuatan konsep campaign, di sini kami lakukan penjadwalan dari 20 November hingga 30 Desember. Lalu kelompok juga memakan sosial media pada Instagram dan TikTok dan mengunggahnya pada sosial media tersebut dan juga menggunakan fitur-fitur pada e-commerce. Untuk konten pilarnya sendiri di sini ada 5 yaitu dari promotional, engagement, testimoni, inspiration, dan juga entertainment. Di sini dapat dilihat bahwa kami menonjolkan konten yang bersifat promosional sebesar 40% karena kami ingin menggunakan promosi untuk menarik keimpulsifan dari para audiens. Berikut adalah hasil yang telah kami lakukan pada sosial media Xiaoqiao, yaitu ada Instagram dan juga TikTok, di mana berikut juga adalah konten post yang kami buat pada Instagram yang fokus kepada style-style dari konsumen sendiri, karena kami ingin konten-konten tersebut bisa sesuai dengan konsumen. Mereka bisa mencari apa yang mereka suka dan apa yang mereka butuh. Dari sini, Xiaoqiao juga bisa dikenal sebagai brand yang memperhatikan apa yang customer suka. Dari TikTok konten sendiri, kami juga membuat video-video menarik seperti ide-ide dari setiap style. Dan berikut juga adalah Instagram daily content atau dari insight-nya sendiri, yaitu total account reach adalah 10.817 dan engagement-nya adalah 218, dan berikut juga adalah insight dari TikTok, yaitu 1.528 account reach.
Dan dari TikTok Ads sendiri kami melakukan TikTok Ads yaitu dengan 5.400. Selanjutnya untuk perbandingan manfaat dan biaya, di sini Xiaoqiao hanya mengeluarkan biaya subsidi promosi sebesar 1 juta dengan waktu 1 bulan. Berikut adalah data dari hasil penjualan selama bulan Desember meningkat sebanyak 29,07% dari bulan sebelumnya. Kelompok juga Xiaoqiao juga mendapatkan penjualan sebanyak 35 juta sekian dengan total 530 pesanan yang dapat dilihat dari data di gambar berikut ini. Nah, kesimpulannya mulai dari Define, Xiao Xiao itu mengidentifikasi masalah yaitu tidak memiliki competitive advantage dan adanya rendahnya kepuasan terhadap produk, kurangnya kepercayaan pelanggan, dan rendahnya keterlibatan pelanggan. Nah, sehingga di sini kami menentukan measure-nya itu adalah dengan melakukan indirect measurement melalui mengukur sales dan juga conversion yang menjadi indirect effects dari hasil perbaikan. Untuk analyze-nya sendiri, akar penyebabnya adalah tidak adanya content planning, sehingga kelompok menargetkan indirect measurement dengan mengukur sales dan conversion yang menjadi indirect effects dari hasil perbaikan. Untuk improvement-nya sendiri, kelompok membuat 3 alternatif solusi, yaitu mulai dari customer oriented content, lalu brand focus content, dan product focus content. Realisasinya, total penjualan meningkat sebesar 31,84%, sedangkan conversion rate-nya menurun sebesar 0,05%. Berikut juga adalah saran dan tindak lanjut, yaitu Xiao memerlukan untuk lebih konsisten membuat konten yang menarik, konsisten, dan juga memfokuskan pada kebutuhan dari konsumen sendiri. Dari apa yang kami telah buat dan juga rencana yang telah kami buat, Xiao diharapkan dapat meningkatkan dari segi awareness, engagement, conversion pada sosial media, dan e-commerce Xiao bisa lebih menang dari kompetitor dan memiliki tingkat competitive advantage yang tinggi dan juga content planning yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Novi, Amelia atas waktu dan juga kesempatannya. Kami berdua, Dordia dan juga Enzalin mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya dan juga maaf bila ada salah kata. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.